jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Nur Hayati dengan NPM A1A022061. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar dari manajemen pendidikan. Pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari manajemen pendidikan itu sendiri. Nah, sebelum kita kenal lebih dekat nih sebenarnya apa sih manajemen pendidikan ini? Terlebih dahulu kita harus tahu nih pengertian dari manajemen itu apa dan pendidikan itu apa. Langsung aja kita tanya ke ahlinya yuk. Jadi, menurut Hasse dan Blanchard, ini mengemukakan bahwa manajemen adalah proses bekerjasama antara individu dan kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi adalah sebagai aktivitas manajerial. Sedangkan dalam arti sempit, manajemen adalah sebagai penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan supaya dapat menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dalam hubungan satu sama lainnya. Nah, sekarang udah tahu kan pengertian dari manajemen? Sekarang kita lanjut ke pendidikan. Menurut Langeveldt mengemukakan bahwa pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepatnya membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Sedangkan nih dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik ini secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, dan juga keterampilan yang diperlukan dirinya baik dari masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, sekarang kita cari tahu yuk, sebenarnya manajemen pendidikan ini apa sih? Jadi, menurut Purwanto, manajemen pendidikan adalah semua kegiatan sekolah dari yang meliputi usaha-usaha besar, seperti mengenai perumusan polis, pengarahan usaha-usaha besar, koordinasi, konsultasi, korespondensi, kontrol perlengkapan, dan seterusnya, sampai kepada usaha-usaha kecil dan sederhana seperti menjaga sekolah dan sebagainya. Bisa memungut sampah, membersihkan lingkungan sekolah, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan menurut Nawawi berpendapat bahwa manajemen pendidikan adalah ilmu terapan dalam bidang pendidikan yang merupakan rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerjasama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ini secara berencana dan sistematis yang diselenggarakan di lingkungan tertentu, terutama lembaga sekolah pendidikan formal. Dan kesimpulannya adalah manajemen pendidikan merupakan suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Pengertian manajemen pendidikan udah. Sekarang kita akan bahas apa lagi ya? Nah, sekarang kita akan membahas tentang unsur-unsur manajemen pendidikan. Jadi, unsur-unsur manajemen pendidikan ini ada 7 yang dikemukakan oleh Usman pada tahun 2009 dan Henry Fayol. Yang pertama itu ada man atau manusia, yaitu manusia ini di sini berperan sebagai manpower dalam organisasi atau perusahaan yang diperlukan untuk memimpin, menggerakkan karyawan atau bawahan. Kalau di sekolah itu contohnya seperti kepala sekolah nih. Nah, yang kedua itu ada material atau barang. Nah, material di sini digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi yang dapat terdiri dari bahan baku dan bahan setengah jadi atau barang jadi. Yang ketiga itu adalah mesin atau mesin ya, merupakan kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya suatu organisasi. Mesin di sini berupa peralatan yang digunakan oleh suatu instansi atau lembaga, baik itu peralatan yang modern maupun peralatan yang masih bersifat konvensional. Yang keempat, ini adalah money atau uang. Nah, money di sini atau yang berperan sebagai modal di sini terbagi menjadi 2, yaitu modal tetap yang berupa tanah dan modal kerja berupa kas atau piutang. Kelima itu ada metode, yaitu pemilihan dan penggunaan metode yang tepat ini di sini digunakan sebagai aturan atau cara-cara tertentu yang bertujuan untuk menghindari terjadinya inefisiensi dan pemborosan.
Dalam lembaga pendidikan sendiri, metode pembelajaran yang dibentuk oleh seorang guru sangat diperlukan dalam menerangkan pelajaran karena metode yang dipakai akan mempengaruhi peserta didik dalam memahami pelajaran. Oke, selanjutnya itu ada market atau pasar, adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi dalam suatu lingkungan ya. Sedangkan dalam lembaga pendidikan sendiri, market di sini itu maksudnya adalah sekolah ya, tempat kita mendidik, tempat kita mencari ilmu, tempat kita belajar, tempat kita berinteraksi sesama peserta didik dengan guru. Kemudian yang ketujuh itu ada minutes atau waktu, yang merupakan minutes di sini ini adalah waktu yang diperlukan dan dimanfaatkan dalam pencapaian visi dan misi suatu lembaga secara efektif dan efisien. Maksud di sini adalah kan kita tuh ada, kalau di sekolah ya kita pasti ada jam masuknya itu tidak boleh terlambat. Kalau hari Senin itu jamnya jam berapa, istirahat itu jam berapa, sampai jam berapa, kemudian kita pulang itu pasti ada jadwal-jadwal tertentu gitu ya. Dan itu adalah waktu yang kita gunakan untuk mencapai visi dan misi atau tujuan pendidikan yang akan kita raih nih. Dalam teori organisasi klasik yang pertama kali diperkenalkan oleh Fayol pada tahun 1949, sebenarnya manajemen ini membahas tentang technical, komersial, financial, security, accounting, dan manajerial. Yang pertama yang dibahas adalah technical, yaitu kegiatan memproduksi dan mengorganisasikannya. Nah, dalam kaitannya dengan pendidikan, yaitu lembaga pendidikan melakukan kegiatan menghasilkan lulusan lembaga pendidikan yang siap bekerja. Yang kedua itu adalah komersial, yaitu kegiatan membeli bahan dan menjual produk. Jadi ya, kalau dalam lembaga pendidikan sendiri, kegiatan ini berkaitan dengan penjaringan anak didik dan mengelolanya dalam pendidikan, sehingga hasilnya akan bermanfaat untuk anak didik dan masyarakat. Pembahasan yang ketiga itu adalah finansial, yaitu kegiatan pembelanjaan. Dalam lembaga pendidikan sendiri itu membutuhkan pendanaan untuk mengadakan sarana dan prasarana serta pelaksanaan pendidikan. Seperti misalnya dalam acara latihan gabungan, kemudian ada acara lomba-lomba, pasti dia membutuhkan pendanaan atau finansial begitu ya. Kemudian yang keempat ada security, yaitu kegiatan menjaga keamanan. Kaitannya dengan pendidikan terletak pada sistem pengamanan lingkungan pendidikan secara internal dan eksternal, dan sistem pengamanan diri dari pengaruh lingkungan dan kebudayaan yang merusak moral dan budaya melalui pendidikan agama dan akhlak. Yang kelima adalah accounting, yaitu kegiatan akuntansi nih. Dalam lembaga pendidikan sini, mereka melibatkan kegiatan perhitungan pemasukan dana dan pengeluaran yang baik, sistematis, akurat, dan efisien. Yang artinya mereka tidak melakukan kegiatan yang menghambur-hamburkan uang. Jadi, setiap kegiatan yang mereka lakukan itu pasti ada timbal baliknya. Kemudian yang keenam itu ada manajerial, yaitu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Nah, pendidikan di sini membutuhkan perencanaan dan pengelolaan yang baik, sebagaimana pengorganisasian dan pengordinasian untuk semua kegiatan kependidikan. Oke, sekarang lanjut ke materi yang ketiga, yaitu ada tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Jadi, menurut Kurnaidi dan Masyali pada tahun 2012, itu mereka mengemukakan pendapat bahwa tujuan dan manfaat pendidikan ini terbagi menjadi 7. Pertama itu ada terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau disingkat dengan PAIKM. Yang kedua itu ada terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya baik untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga itu ada terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keempat, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Kemudian selanjutnya ada terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Keenam itu teratasinya masalah mutu pendidikan. Dan terakhir, tujuan dan manfaatnya ini adalah tercapainya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel, serta meningkatnya citra pendidikan yang positif. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pembagian manajemen. Di sini aku akan menampilkan sebuah gambar dari pembagian manajemen. Nah, di sini terbagi menjadi 3 nih, yaitu ada manajemen puncak, manajemen menengah, dan manajemen pelaksana atau pengawasan. Oke, yang pertama adalah manajemen puncak atau top management, yang di sini disebut juga dengan manajemen institusional, eksekutif atau key eksekutif. Nah,
Manajemen puncak ini terdiri dari Dewan Direktur, Direktur Utama, atau Chief Executive Officer atau CEO. Nah, apa sih tujuan dari Dewan Direktur, Direktur Utama, atau CEO ini? Jadi tugas mereka itu adalah mengembangkan rencana-rencana yang luas untuk lembaga dan mengambil keputusan-keputusan yang penting. Yang kedua itu ada manajemen menengah atau middle management, yang disebut juga dengan manajemen administratif yang terdiri dari pimpinan pabrik atau para manajer divisi. Nah, tugasnya apa aja sih? Tugasnya yaitu bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana-rencana operasional yang lebih luas dan menerapkan rencana yang dibuat oleh manajer puncak. Nah, yang ketiga itu ada manajemen pelaksana atau operating management. Jadi disebut juga dengan manajemen penyedia atau supervisory management. Tugasnya apa aja sih? Ternyata tugas dari manajemen pelaksana ini adalah bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana-rencana yang dibuat oleh para manajer menengah. Oke, sekarang kita ke materi selanjutnya, yaitu komposisi keterampilan manajemen. Nah, komposisi keterampilan manajemen ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada keterampilan teknik atau technical skills, yang merupakan kemampuan untuk menggunakan alat-alat, prosedur, teknik suatu bidang khusus, ahli bedah, teknik pemusik, atau akuntan. Yang kedua adalah kemampuan manusiawi atau human skills, yang merupakan kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami orang lain, dan mendorong orang lain baik sebagai perorangan maupun kelompok. Yang ketiga adalah keterampilan konseptual atau conceptual skills, yang merupakan kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan memadukan semua kepentingan dan kegiatan organisasi yang meliputi melihat secara keseluruhan, memahami perubahan pada setiap bagian yang dapat mempengaruhi organisasi. Nah, dalam manajemen pendidikan ini terdapat proses yang sinergis menurut hikmat pada tahun 2009. Yang pertama adalah proses pengarahan dan pengintegrasian segala sesuatu, baik personal, spiritual, dan materi yang berhubungan dengan pencapaian tujuan pendidikan. Yang kedua adalah proses keseluruhan pelaksanaan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan, meliputi perencanaan, pengawasan, pembiayaan, dan pelaporan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal, materi, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien juga. Yang ketiga adalah proses bekerja sama dengan orang-orang dalam rangka usaha mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Yang keempat adalah proses pelaksanaan kepemimpinan untuk mewujudkan aktivitas kerjasama yang efektif bagi tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Yang kelima ini adalah proses pelaksanaan semua kegiatan sekolah, dari yang usaha besar seperti perumusan kurikulum, koordinasi, konsultasi, korespondensi, kontrol, dan sebagainya, sampai pada usaha kecil dan sederhana seperti menjaga sekolah, menyapu halaman, dan sebagainya. Kemudian adalah proses pembinaan atau supervisi pendidikan. Dan yang terakhir adalah proses pengawasan seluruh kinerja kependidikan. Oke, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ruang lingkup manajemen pendidikan. Nah, menurut Baharudin pada tahun 2010, ruang lingkup manajemen pendidikan ia menyebutkan bahwa ada beberapa ruang lingkup manajemen pendidikan, yaitu manajemen kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dalam mencapai tujuan kependidikan secara efektif dan efisien. Nah, ruang lingkup yang kedua yaitu manajemen personalia, yaitu serangkaian proses kerjasama mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam bidang personalia dengan mendayagunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien sehingga semua personel sekolah ini menyumbang secara optimal bagi pencapaian tujuan pendidikan yang ditetapkan. Yang ketiga yaitu ada manajemen peserta didik, yang dimana manajemen peserta didik di sini merupakan upaya penataan peserta didik mulai dari masuk sampai dengan mereka lulus sekolah dengan cara memberikan layanan sebaik mungkin pada peserta didik. Kemudian yang keempat, ini adalah manajemen sarana dan prasarana, yang merupakan suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana
secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Nah, secara umum nih, proses kegiatan manajemen sarana dan prasarana ini meliputi perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan inventarisasi, penghapusan, dan penataan. Nah, proses ini ternyata penting dilakukan agar pengadaan sarana dan prasarana tepat sasaran dan efektif dalam penggunaannya. Jadi tidak dapat disalahgunakan nih sarana prasarana ini. Kemudian yang kelima adalah manajemen keuangan atau pembiayaan. Di sini merupakan serangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Nah, yang keenam ini adalah manajemen administrasi, yang mana administrasi di sini dalam perspektif manajemen ini dipandang mempunyai peran penting sebagai prevoyance atau kemampuan melihat masa depan. Nah, hal ini berarti administrasi di sini dinilai mampu melihat keadaan masa yang akan datang dan mempunyai kesiapan untuk menghadapinya. Jadi hubungannya dengan kependidikan apa sih? Nah, wujud dari hubungan administrasi dengan manajemen pendidikan tampak pada aktivitas kepala sekolah sebagai pembuat keputusan dan penanggung jawab penuh atas keputusan atau kebijakan yang dibuatnya. Misalnya nih, administrasi tata laksana sekolah, administrasi personalial guru dan pegawai sekolah, administrasi peserta didik, administrasi supervisi pengajaran, administrasi pelaksana dan pembinaan kurikulum, administrasi pendiri dan perencanaan infrastruktur sekolah, dan hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang ketujuh adalah manajemen humas. Humas merupakan fungsi manajemen yang diadakan untuk menilai dan menyimpulkan sikap-sikap publik, menyesuaikan polis dan prosedur instansi atau organisasi untuk mendapatkan pengertian dan dukungan masyarakat. Nah, ternyata kegiatan kehumasan di sekolah ini tidak hanya cukup menginformasikan fakta-fakta tertentu dari sekolah, melainkan mereka tuh juga harus mengemukakan beberapa hal, di antaranya itu melaporkan tentang pikiran-pikiran yang berkembang dalam masyarakat tentang masalah pendidikan, membantu kepada sekolah sebagaimana usaha untuk memperoleh bantuan dan kerjasama, menyusun rencana bagaimana cara-cara memperoleh bantuan, dan membantu pemimpin karena tugas-tugasnya tidak dapat langsung memberikan informasi kepada masyarakat atau pihak yang memerlukannya. Yang terakhir adalah manajemen layanan khusus. Layanan khusus adalah suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh pihak sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Jenis layanan sekolah di lembaga pendidikan ini bisa berupa perpustakaan sekolah. Perpustakaan pada sebuah sekolah ini dapat dikelola sepenuhnya oleh sekolah untuk yang bersangkutan dengan tujuan utama membantu sekolah untuk mencapai tujuan khusus dan tujuan pendidikan pada umumnya. Yang kedua ini ada UKS, yang mana UKS di sini kan tempat kita biasanya kalau kita merasa sakit kita pasti datang ke UKS seperti itu. Jadi dengan layanan khusus ini diharapkan ini dapat mencapai tujuan bersama dalam proses kependidikan. Kemudian yang ketiga itu ada warung atau kantin atau kafetaria. Jadi dengan tujuan pengadaan kantin ini adalah mereka dapat menyediakan tempat belanja makanan yang terjamin kebersihannya dan makan yang bergizi. Kemudian ada tempat ibadah atau masjid atau yang biasa kita sebut dengan musola ya. Dan yang terakhir itu adalah unit keamanan sekolah atau security yang menjaga gerbang sekolah supaya anak-anak tidak dapat bolos seperti itu. Atau tidak dapat, kalau misalnya ingin keluar pun mereka harus mendapat izin dari pihak sekolah. Biasanya kalau ingin keluar lebih dulu mereka harus menggunakan surat izin dari kepala sekolah atau guru piket atau guru atau wali kelas sendiri. Oke, sekarang kita ke materi yang terakhir, yaitu prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Jadi menurut Douglas pada tahun 1963 ia merumuskan bahwa prinsip-prinsip manajemen pendidikan ini terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama adalah memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua adalah mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya, yang artinya tidak memberatkan sekolah gitu ya. Kemudian yang keempat adalah mengenal secara baik faktor-faktor psikologi manusia. Yang terakhir adalah relativitas nilai-nilai. Nah, prinsip-prinsip ini memiliki esensi bahwa manajemen dalam ilmu dan praktiknya harus memperhatikan tujuan, orang-orang, tugas-tugas, dan nilai-nilai. Nah, ada yang tahu nggak nih tujuan dari manajemen pendidikan ini apa? Oke,
Jadi tujuan manajemen pendidikan ini dirumuskan dengan tepat sesuai dengan arah organisasi, tuntunan zaman, dan nilai-nilai yang berlaku. Nah, tujuan suatu organisasi ini dapat dijabarkan dalam visi, misi, dan sasaran-sasarannya. Oke, kayaknya segitu dulu ya materi kita hari ini. Terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.